masih menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Tia ada jawab pada pertanyaan. Iya, tadi mungkin langsung Pak Nanang yang pertanyaan Tia. Oke. Jadi kalau kita bicara apakah setelah pensiun kita masih bisa produktif, jawaban pasti bisa ya, pasti bisa. Tapi kan dikembalikan kepada passionnya nih masing-masing dari apa namanya pekerja ataupun pensiunan. Karena banyak sekali pensiunan ya udah kalau udah pensiun dana sudah cukup ya udah di rumah aja jalan-jalan sama istri, sama keluarga. Nah ada juga aku ya. Gitu Pak nonton sinetron tiap hari. Sinetron asal jangan nonton bayi terus bosen. Gitu. Nah, jadi yang penting dananya ini, dananya ada atau enggak seperti itu. Nah itu dia berarti kan supaya nanti masa pensiun kita seperti yang kita impikan gitu ya, supaya tenang. Berarti yang harus kita siapin salah satunya dana, Pak. Betul. Nah, tapi kan banyak nih untuk nyiapin dana, mulai dari mana dulu nih, Pak, persiapannya? Iya, Pak, Pak, mulainya dari mana, Pak? Oke, nah balik lagi sebenarnya kalau tadi sebutkan ya pemerintah sudah menyiapkan yang mandatori, yang wajib. Yang wajib itu ada jati jam sostek, ada jaminan pensiun, ada juga uang pesangon. Kalau dari karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan. Nah itu kurang lebih kalau total dana tersebut, dana wajib itu ada, itu kurang lebih ada 30% dari replacement ratio. Jadi replacement ratio adalah tingkat penghasilan yang kita butuhkan pada kita saat pensiun. Nah, replacement ratio itu kurang lebih yang layak adalah 70-80% dari penghasilan terakhir. Jadi kalau penghasilan terakhirnya 10 juta, itu kurang lebih pada saat pensiun membutuhkan biar bisa hidup enak, layak 7-8 juta karena 70-80%. Nah, program pemerintah sudah mencadangkan kurang lebih akan memberikan 30% dari penghasilan terakhir. Nah, tinggal sisanya nih, sisanya antara 40-50% yang harus dikejar dari masyarakat atau dari karyawan tersebut. Caranya bagaimana? Menabung bisa di dana pensiun DPLK, bisa di reksadana, bisa juga di tabungan di bank ataupun dalam bentuk investasi seperti rumah, apartemen dan lain-lain seperti itu. Ini kita juga tahu ya seperti ada pandangan masyarakat bahwa kalau bekerja, dengar-dengar nih kalau jadi PNS di hari tuanya tuh pasti terjamin, ya kan? Ini padahal siapapun sebenarnya bisa aja Pak ya mengatur apa ya hari tuanya ya ingin jadi apa, ingin seperti apa ya nggak sih Pak? Gitu maksudnya semua orang tuh bisa punya dana pensiun gitu ya di saat untuk mereka tua nanti. Betul, karena kalau kita bicara PNS memang pemerintah sudah ada program TASPEN ya, tabungan pensiun untuk PNS, tapi tentunya juga TASPEN itu hampir sama dengan program wajib pemerintah, besarannya juga tidak begitu besar dibandingkan dengan jumlah replacement ratio tingkat penghasilan pensiun yang layak bagi kita. Jadi mungkin kalau kita bicara PNS mungkin sekitar 30-40% replacement rasionya. Masih ada yang harus dikejar. Balik lagi nih, mengejar bagaimana kita mencapai replacement ratio 70-80%. Itu menjadi PR bagi kita semua. Langsung ya, tadinya mau liburan kemana-mana langsung berhitung sekarang. Bisa nggak ya pensiun seperti yang kita mau? Iya, jangan sampai benar sih ke apa ya mentang-mentang kita anak kekinian, jadi sekarang dipikirin yang kini aja. Jangan juga. Kalau aku yang langsung aja deh minta tolong hitungin kira-kira aku harus dari berapa gitu Pak. Ya malas mikir ya. Gimana tuh Pak, Kira-kira sekarang aku harus keluarin berapa untuk nyicil masa pensiun yang aku mau? Oke, nah tadi saya sebutkan untuk kita pensiun nanti yang layak kita butuh 70-80% dari tingkat penghasilan terakhir. Berapa yang kita butuhkan untuk mencicil dari sekarang ini tergantung usia kita, terus penghasilan kita, terus pada saat kita pensiun kita mau jumlah dana berapa nih? Nah, kalau ngitung saat ini saya nggak bawa kalkulator nih Mas. Tapi kita bisa bantu. Masuk ke website Manulife Indonesia, nggak perlu bayar, gratis. Website manulifeindonesia.com. Nah, di situ ada namanya pensiun kalkulator. Nah, nanti tinggal dimasukkan umur berapa saat ini, tingkat penghasilannya berapa, ekspektasi pada saat pensiun punya dana berapa. Nah, nanti ngitung semua jumlah yang otomatis dihitungin tuh. Komputer yang hitung saya. Iya, maksudnya nanti aku coba kalau sampai nggak ngerti juga aku ke kantor Pak Nanang. Aduh. Ada tambahan. Ini penonton di sini udah mengerti semua atau ada yang mau bertanya? Silakan loh kalau yang ada yang mau nanya. Iya. Nama saya Ana. Saya ingin nanya nih Pak, kalau misalnya termasuk telat nggak ya kalau kita baru bisa menyusun dana kalau usia kita udah di atas 30 tahun. Terus apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih Mana. Oke. Bagus, menarik nih pertanyaannya. Iya, benar. Yang jelas nggak ada kata telat untuk menyiapkan dana pensiun ya. Justru yang menjadi istilahnya momok adalah jika kita tidak menyiapkan dana pensiun sama sekali, itu akan menjadi masalah di kita. Tapi katalah tadi saya bilang umur 50 baru sadar, oh saya perlu pensiun. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting kita sudah punya sadar bahwa penting punya dana pensiun sehingga pada saat kita masuk pensiun, masuk usia tua, kita tidak hanya menggantungkan hidup kita kepada
anak, cucu kita, ataupun kepada pemerintah. Kita mandiri bagi diri kita sendiri. Oke. Dan kita siap jadi andalan. Iya, benar sekali. Betul. Mungkin Pak Nanang ada sedikit kesimpulan yang ingin disampaikan dari obrolan kita sebelum nanti kita kasih Bayu lagi. Apa kira-kira yang mau ditambah? Oke, saya mungkin simpel aja ya, paling tidak pertama adalah kita harus menyiapkan diri untuk mencicil masa depan. Jadi kita mencicil masa depan itu bagaimana caranya adalah menyiapkan dana pensiun bagi diri kita sendiri dan juga keluarga kita, sehingga pada saat kita pensiun kita siap jadi andalan bagi diri kita dan keluarga kita, seperti itu. Oke. Kalau kesimpulan dari Bayu? Kurang lebih sama. Loh. Jangan gitu dong. Iya, jadi kita kan memang harus tahu nih kelak hidup kita mau seperti apa sih, terutama pada saat kita pensiun. Apakah sama seperti sekarang, ataukah nanti standar hidupnya menurun, atau justru ya kita tetap mau seperti kondisi seperti sekarang ini. Apa yang mau kita bayangkan tentunya harus disiapkan. Dan salah satu persiapan yang harus dilakukan adalah dengan memiliki dana pensiun untuk pemirsa. Dan makin cepat kita siapin dana pensiun, ya cicilannya juga makin ringan ya Pak. Betul. Iya. Dan nanti ya jangan sampai kita persiapan pensiun belum ada, nanti kita jadi benalu buat anak cucu kita kan, dirugikan lagi nanti orang-orang yang kita cintai. Kan kita tujuannya nanti walaupun kita juga sudah tua, kita tetap ingin menjadi andalan. Betul, persis sekali. Betul. Nah, sekarang pemirsa kita ingin mengajak Anda nih ya, kalau Anda punya cerita atau ada kisah mengenai persiapan Anda untuk dana pensiun nanti, atau mungkin cerita seputar 10 sampai 15 tahun nanti, saya tuh ingin ini loh gitu. Terus sekarang persiapan saya tuh udah seperti ini loh. Boleh banget. Anda share aja melalui Twitter kita @manulife_id. Jangan lupa hashtagnya GHMD, atau bisa juga mengirimkan video kalau Anda memang inginnya agak panjangan ceritanya. Itu bisa melalui Twitter. Betul, jadi atau direkam videonya, nanti diupload ke YouTube, linknya nanti di-share ke Twitter kita di @manulife_id, atau lewat Facebook juga bisa ya. Betul, My Life Facebook. Manulife. Silakan bagi cerita Anda di @manulife_id, hashtagnya GHMD. Terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Kita jadi makin pintar nih. Tia juga jadi seneng kan ya, jadi tahu ya nanti ke depannya mau gimana ya. Terima kasih juga Tia. Terima kasih. Makasih Pak Nanang. Terima kasih sama-sama. Penonton yang ada di studio, thank you ya. Siap. Jangan Pak, tutup aja Pak. Sekarang waktunya kita berdua untuk pamit. Kita akan ketemu lagi tentunya minggu depan di jam yang sama, masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh